Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sulastri dengan NIM 220601448. Saya adalah mahasiswa IKIP yang akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SDN Kertabakti. Kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan dulu Ibu, namanya siapa? Baik, terima kasih Bu Nisa. Perkenalkan, saya Eka Wulasari Putri, mengajar di kelas 1 SD. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa tentang bagaimana sih praktik baik dalam mengajar itu. Ya, yang pertama mungkin Ibu sudah berapa lama mengajar di SD? Kalau dihitung dari 2009, berarti kalau sampai sekarang sekitar 16 tahun. Oh iya. Kemudian bagaimana sih Ibu merencanakan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa? Baik, kalau di awal tahun pembelajaran kan suka ada diagnosis ya Teh ya. Kita mendiagnosis kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik. Dan kemudian nanti kita bisa membuat perencanaan-perencanaan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kayak misalnya kan kelas 1 tidak semua langsung lancar membaca ya. Iya. Untuk 3 bulan pertama biasanya saya selalu fokus di literasi dasar, bagaimana anak-anak sudah sampai mana dengan membacanya, apakah hanya membaca saja gitu teh. Jadi dicari tahu dulu, mendiagnosis dulu melalui observasi teh kemampuan dasar literasi anaknya. Selanjutnya mungkin boleh nggak Ibu menceritakan contoh praktik baik mengajar yang Ibu pernah terapkan di kelas? Kalau itu ya tadi ya, menyambung dari pertanyaan yang kedua tentang literasi dasar. Jadi tahap pertamanya itu disaring dulu anak yang sudah membaca, yang sudah mampu membaca, sudah bisa membaca. Karena ada kejadian gini teh, anak itu sudah bisa membaca tapi dia tidak tahu konteks, tidak paham konsep ini teh bacaan teh tentang apa ya, tapi dia bisa membaca. Nah, dikelompokkan, jadi ada 3 kelompok, ada yang sudah mahir membaca, ada yang sudah bisa membaca, dan ada yang baru tahu huruf, karena memang tidak semua kelas 1 di awal pembelajaran itu sudah tahu huruf. Jadi langkah apa tadi praktik baiknya membuat pembelajaran Media mungkin? ya, media. Kalau tadi kan sudah dikelompokkan, jadi fokus dulu ke yang tidak bisa baca. Metodenya dengan metode fonik teh. Metode fonik, jadi anak-anak dikenalkan dulu dari mulai huruf vokal dulu, lalu kita ke konsonan, karena bisa jadi anak tahu bentuknya nih. Apalagi suka ada yang kebalik-balik ya, B sama P gitu. Praktik yang pernah dilakukan. Apa sih tujuan utama dari program praktik baik itu? Tujuan utamanya untuk yang pertama otomatis ya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak, dan tadi untuk meningkatkan kemampuan kepahaman gitu ya, kepahaman anak. Karena ya tadi ada anak yang sudah bisa membaca tapi pernah heran awal-awal dia sudah bisa membaca tapi pas dikasih isian gitu ya, dia nggak bisa ngisi, dia nggak paham. Jadi untuk juga melatih kepercayaan diri dia, kepahaman dia terhadap bacaan yang sudah dia baca. Jadi tidak hanya mahir mengeja, tidak hanya mahir membaca, tapi dia bisa paham. Itu tujuannya. Oke. Terus selanjutnya, perubahan apa sih yang terlihat pada siswa setelah praktik baik itu dilaksanakan? Ya, kalau perubahan yang di tahun ini aja ya, di tahun 2025 ini, dari 30 siswa itu sampai sempat sih ada putus asanya ya. 3 bulan pertama masih ada siswa yang sulit mengenal huruf gitu ya, menggabungkan satu huruf dengan huruf yang lain, menggabungkan suku kata, itu masih ada yang sulit. Tapi kalau dipresentasikan kategori ketercapaiannya ya ada di angka 90% udah kemampuan. Ya, ada peningkatan di kemampuan membaca dan pemahaman. Pasti ya ada kendala-kendala yang Ibu hadapi saat menerapkan praktik baik itu. Salah satunya
juga salah satunya sih sebutkan aja sih apa aja kendalanya. Ya, kendala mah selalu pasti ada ya teh dalam Iya. setiap aspek. Mungkin kalau yang dihadapi kemarin-kemarin atau setiap pembelajaran, apalagi untuk yang praktik baik yang ini gitu ya. Yang pertama itu waktu ininya teh, waktu kita di sekolah kan nggak lama ya. Iya. Sementara kurikulum sekarang anak-anak itu kan dijejali dengan materi yang sedikit luar biasanya, dengan kondisi materialnya atau peserta didiknya yang belum bisa baca semua. Durasi pertemuan dengan anak itu pendek. Iya. Itu yang pertama ya, menjadi hambatan. Lalu yang selanjutnya waktu pembelajarannya dan mengatur pengelompokan anaknya teh, karena kan kita juga sebagai wali kelas harus berbagi waktu ya dengan bapak ibu guru mata pelajaran lain. Jadi ketika sudah dibagi 6 nih anaknya, tapi pas hari Senin misalnya ada dulu pelajaran yang lain, otomatis waktunya akan semakin pendek. Dan itu kemungkinan akan digabung di hari Selasa untuk belajar membacanya, dan itu akan menyita materi yang lainnya. Itu mungkin pendeknya waktu sama sulitnya pengelompokan Siswanya. kemudian siswanya. Ya Ibu, terima kasih sudah berkenan. Kalau boleh saya simpulkan, praktik baik yang Ibu sudah terapkan untuk mengajar di kelas 1 itu adalah pembiasaan membaca bermakna yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran berlangsung. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dan memahami konsep dari apa yang mereka baca. Iya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.